Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kita mengulang pelajaran kita tentang software MATLAB. Kali ini kita akan bahas program tentang analisis data dan visualisasi sederhana dengan software MATLAB. Baik, di sini kita akan coba gerak titik muatan dalam muatan listrik. Ini kemarin sudah Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas yang satu poin aja dulu teman-teman. Ini tentang visualisasi data secara sederhana. Baik, di sini kita memiliki data dengan dibuat dengan secara random teman-teman ya. Random yang kita bisa lihat, kita nggak usah deklarasi kan ya, kita nggak usah jalankan secara semuanya, kita jalankan satu-satu aja. Oke, itu teman-teman ya, kita perbaiki. Home, kemudian experience, kemudian font, di sini kita memiliki data 1000 kali 1, berarti data cuma satu teman-teman ya. Kalau kita buat di sini misalnya data 2, kemudian di sini 2 gitu ya kan. Maka dia akan memiliki banyak data yang dibuat secara random sebanyak 2 teman-teman ya. Kita lihat dari sini. Ini ya, data 2 ini ya sebanyak 2 baris. Jadi kalau kita buat was al was 1000 kali 2 berarti 1000 baris 2 kolom. Kalau yang satunya ini 1000 baris 1 kolom. Baik, selanjutnya dari data tadi itu kita akan coba membuat rata-rata ya. Rata-rata dari data itu, kita data 2 yang kita nggak pakai teman-teman ya, data 1 aja kita bisa badein, kita copy, paste di sini, kita hapus, kita ganti dengan 1, balikkan dari awal seperti awal ya teman-teman ya. Ini kita komentarkan. Baik, sampai di sini kita dapat rata-rata. Ini prosesnya teman-teman ya. Deklarasi datanya seperti ini. Kita mencari datanya dengan menggunakan fungsi min teman-teman ya. Si rata-rata. Kita misal kayak gini kan, min itu kita punya nilai misalnya A sama dengan dalam kurung ini 4 spasi 3 4 ya. Nah, itu dapat A, kemudian min A gitu. Min A gitu. 4 3 7 5 3,75 ya teman-teman ya. Datanya double gitu. 37,5 mas itu ini 4, ini kurang ke atas, 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4 ya kan ya, 4 15 dibagi 15 bagi 4. Nah kayak gitu teman-teman ya. Di rata-rata kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi data yang tadi itu dijumlahkan semua baris data barisnya, kemudian dibagi dengan 1000 itu ya, karena datanya 1000 ya kan. Jadi kalau ini yang bawahnya kalau data yang ini nanti 2000 berarti ya. Kemudian standar deviasinya kita buat di sini ada std data ya. Kita bisa gini std
std ans 0. Berarti std itu sebuah fungsi berarti teman-teman ya, standar deviasi. Oke, baik, sampai di sini. Std juga fungsi teman-teman, standar deviasi kita bisa tengok sini .std gitu ya. Kita bisa tengok di dokumennya teman-teman ya. Di sini memang ada standar deviasi gitu ya, standar deviasi dalam fungsi yang disediakan oleh software MATLAB ya teman. Tim std ini memang dari MATLAB-nya gitu ya. So dari sini juga kita juga memiliki median teman-teman ya, nilai data. Kita bisa tengok dots median gitu ya, dots median gitu ya. Nah gini teman-teman, ini juga fungsi yang disediakan oleh software MATLAB teman-teman ya. Oke, dapat nilai median, kemudian min dengan max ini juga fungsi yang disediakan oleh software MATLAB teman-teman ya. Maksimal dari data A gitu ya kan, dari data ini, kemudian minimal dari data ini gitu ya. So ketika kita sudah dapat proses siap deklarasi, kemudian siap prosesnya, ini proses teman-teman ya, kemudian kita lanjutkan dengan visualisasinya gitu ya. Jadi di sini ada figur dalam bentuk histogram teman-teman ya, jadi plotnya histogram ya kan. Kalau yang untuk bawah nih dia perintahnya akan menampilkan di sini di command window, tampilkan ini gitu ya, di command window. Jadi dia di sini programnya menampilkan satu di general figure, satu di command window teman-teman ya. Kita akan coba jalankan secara keseluruhan. Kita bisa CLC dan clear all CLC gitu ya. Nah sekarang kita akan coba minimize teman-teman ya, karena kita akan jalankan secara keseluruhan biar nampak hasilnya teman-teman ya. Itunya tulisan kita kecilin menjadi on. Boleh ganti error teman-teman. Rupanya oleh error. Kita coba task manager kan and activities. Tetapnya berakhir, kita ulangi lagi MATLAB-nya. Oke, kita kembali ke posisi awal teman-teman ya. Kita keberasan, kemudian font kita kecilin jadi 10 20 tuh. Oke, Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman ya dalam program yang kita jalankan tadi. Kemudian di sini kan kita sudah save tadi, kita jalankan run on, kemudian kita pilih add to bed. Nah ini teman-teman ya, seperti yang kita bilang tadi, dia akan menampilkan hasilnya di dua tempat. Pertama di general figure, kemudian di sini di command window. Dia bilang sini hasil analisis data, rata-ratanya 0,3, standar deviasinya 1, mediannya minus 0,03, nilai minimumnya minus 3,23, nilai maksimumnya 358 teman-teman ya. Jadi ini apakah ini tetap? Tidak teman-teman ya, karena kita memang membentuknya dari data random gitu ya. Jadi kalau kita jalankan lagi, dia akan membentuk nilai yang berbeda teman ya. Nah kan berbeda tuh, dari grafiknya kita beda. Di sini ada yang turun, sini naik puncak, ada puncak ya.
Maka di sini juga ada ininya gitu. Ini kita tambah ini lah DLC sih ya teman-teman ya, si gitu kan. Saran kita save keterangan gitu kan. Nah ini data yang baru lagi gitu. Ini dia tadi. Jadi kita dengan program seperti ini nih teman-teman, kita bisa tinggal edit data teman-teman ya. Datanya mau berapa gitu kan, ini kan 100.000 mau diganti 100 juga bisa teman-teman ya. Save, kita jalankan gitu, langsung dapat nanti ya. Jadi kita programnya sudah dapat, fungsi sudah dapat, proses sudah dapat, tampilan sudah dapat, tinggal otak-atik datanya teman-teman ya. Jadi kita bisa analisis sebanyak data gitu kan, data-data yang kita punya, jadi kan kita bisa analisis gitu, cukup dengan masukkan data yang ke sini gitu kan. Di sini kan random dibentuknya teman-teman ya, kita bisa ganti dengan nilai yang lain boleh gitu ya. Kalau kita buat di sini misalnya random dari random 100 sampai berapa ya, misalnya 5 kolom ya. Jadi ini banyak lagi teman-teman ya. Jadi di sini dia bilang gitu kan, berarti prosesnya di sini ada standar 1 2 3 4 5, berarti ada 5 ya. Berarti dia mengolah data itu sebanyak kolomnya, per kolom berarti teman-teman ya. Jadi kalau 1 dia 1 gitu kan, kalau 3 nanti berarti 3 kolom ya, 3 data di sini. Oke, itu kan minimumnya 3, maksimumnya itu ada 3 teman-teman ya. Jadi nampaknya proses ini jalankan berdasarkan kolom teman-teman ya. Kalau ada 3 kolom berarti 3 kolom yang diprosesnya gitu teman-teman. Berarti dia memprosesnya per baris gitu ya, barisnya ada 100 gitu kan, bisa kita ganti kita 10 juga boleh gitu ya. Tapi nilainya ini tetap 3 teman-teman ya, karena memang 3 kolom di sini terbuat. Cuma beda datanya ya, cuma sekarang sudah ada 10 gitu ya kan. Itu aja sih kurang lebih teman-teman ya. Kita bisa juga buat ini sekaligus ini plotnya gitu, kita bisa ganti plotnya gitu kan, soal datanya dapat di sini, kemudian plot sini, kemudian ini bagian ketiga kita buat yang ketiga, yang kedua gitu ya kan. Ini tuh komentar sih teman-teman ya, grafik dengan grafik plot gitu ya. Di sini kita tinggal ganti teman-teman ya, histogram menjadi plot. Oke kan gitu tuh. Nah, kita akan coba kembalikan dia seperti awal. Ini kita save, kemudian ini kita jalankan dulu terus gitu ya kan. See. Oke, sekarang kita akan coba jalankan teman-teman ya. Ini kita save, jalankan. Berarti nanti yang akan ditampilkan ada di command Windows 1, jendela figurnya ada 2 teman-teman ya. Oke, figurnya ada 2, di sini ada yang salah mau bilang. Yang kedua, oke, plot data. Oh iya, plot data aja, ini kita nggak usah masukin gitu ya. Oke, sip, jalankan. Oke gitu teman-teman ya. Jadi ini grafiknya kita tutup. Oke, begini teman-teman ya. Di jendela ini, oh ini ada judulnya ya, histogram ya, gantiin dengan plot ya, grafik data acak. Grafik grafik data acak ya.
kita save, kita ulangi ya teman-teman ya. Ganti title aja teman-teman ya, dan ganti data ya. Ini plot apa namanya, model plot data histogramnya. Dan di sini ada plot ini grafik data acaknya. Di sini kita mempunyai datanya itu 3 baris, 3 kolom teman-teman, maka dia membentuk datanya itu sebanyak 3 garis teman-teman, 3 grafik, dan datanya acak ya. Kita bisa analisis data di sini gitu ya kan. Nah, ini hasilnya rata-ratanya gimana, standar deviasinya gimana, mediannya gimana, nilai minimumnya gimana gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman dalam apa namanya, dalam analisis data, program analisis data dan visualisasi secara sederhana dengan menggunakan software MATLAB teman-teman ya. Ini kita bisa ganti kembali ke 1, kemudian atasnya kita bisa ganti dengan close all, tambahin bukan ganti teman-teman ya, close all gitu. Kasih nanti. Nah, ini data yang baru ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya dalam analisis data dan visualisasinya dengan software MATLAB. Codingnya kurang lebih seperti ini kita gunakan pada pembelajaran kali ini ya kan. Nanti ada berapa bagian ya, 3 ya, 4. 1 buat data ya kan, 2 analisis data, prosesmennya, kemudian visualisasinya secara grafik, dan visualisasi secara nilai teman-teman ya, nilainya. Oke, saya kira demikian dulu yang dapat saya beritahu teman-teman ya tentang software MATLAB. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.